Setelah bebas, mulailah hidup baru dan jalani hidup yang benar. Meng Yao, pulanglah bersamaku. Baik, Bapak Bai. Kamu memanggilku apa? Kamu panggil aku apa? Bai Yahui. Kakak yang dulu sangat kucintai dan kuhormati. Ibu, bukankah ini kalung giok yang selama ini kudambakan? Cantik sekali. Terima kasih, Teh Ibu. Selamat ulang tahun, anakku yang berharga, asal kamu suka. Kakak, jam tangan ini juga bagus sekali. Terima kasih. Ayah, aku sangat mencintaimu. Ayo kita foto bersama. Boleh, ide bagus. Meng Yao, ayo ikut foto dengan kami. 3, 2, 1, ini dia, ceria. Tapi satu-satunya orang yang pernah memberiku perhatian dan kehangatan juga adalah orang yang secara pribadi mengirimku ke neraka. Ayah, ibu, kakak, aku mohon pada kalian. Kalian harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak menabrak siapapun dengan mobil. Aku bahkan tidak punya SIM. Bagaimana mungkin aku menyetir? Itu Bai Yaksi. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia yang menabrak orang itu. Kalian harus percaya padaku. Ayah percaya padaku kan? Kamu berbuat salah, baiklah, tapi kamu menuduh adikmu sendiri. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran dan memberi penjelasan pada keluarga Meng Yahui. Segera hubungi polisi. Kakak, aku mohon jangan telepon polisi. Aku benar-benar tidak menabrak siapapun. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong. Kakak tidak percaya padaku? Halo, apakah ini 19? Saya ingin melaporkan kejahatan. Jadi Kelu, aku tanya, kamu panggil aku apa barusan? Tidak usah repot-repot. Aku takuti mobilmu jadi kotor. Aku bisa pulang sendiri. Setelah 5 tahun di dalam, sifatmu jadi lebih buruk. Kamu membenciku ya? Biar aku kasih tahu sesuatu. Meng Yi sudah koma di rumah sakit selama 5 tahun. Akulah yang membujuk keluarga Meng untukmu. Kalau tidak, hukumannya bukan cuma 5 tahun penjara. Keluarga Meng pasti sudah membunuhmu. Berapa kali lagi aku harus bilang, aku tidak menabrak siapapun dengan mobil. Sudahlah dengan alasanmu. Masuk mobil. Sekarang. Meng Yao, sejauh ini semuanya berjalan lancar. Tinggal 5 jam lagi dan kebenarannya akan terungkap. Bersandiwara. Meng Yao, jadi kamu keluar hari ini. Keluarga kita sudah siapkan makan malam penyambutan untukmu. Makan malam penyambutan? Jadi mereka masih ingat mereka punya anak perempuan? Aku dipenjara selama 5 tahun. Pernahkah salah satu dari kalian datang menjengukku? Awalnya, aku masih berharap. Kupikir mungkin kalian akan datang. Tapi kemudian aku sadar. Aku hanya berkhayal. Meng Yao, Yang lebih menyedihkan lagi, aku cukup naif sampai menulis surat untukmu. Aku menuliskan begitu banyak surat. Pernahkah kalian membalas sekali saja? Satu-satunya balasan yang kudapat dari Zhang, sang kepala pelayan. Katanya kalian sedang pergi berlibur dengan Bai Yaksi. itu karena Ikatan yang kalian bangun lebih kuat dari ikatan darah. Di matamu, segala hal tentang Bai Yaksi lebih penting daripadaku. Jangan repot-repot menjelaskan. Aku lelah. kenapa kakimu?
Mau cacat wajah atau pincang? Aku mau wajahku. Bukan apa-apa. Cuman terkilir. Syukurlah. Kuharap kamu tidak melakukan trik yang sama seperti dulu, pura-pura sakit untuk dapat simpati. Semoga kamu tidak mengulangi aksi yang sama seperti dulu. Berpura-pura sakit untuk dapat simpati. Yahui, kamu bawa kameranya. Si mulai SMA hari ini. Seluruh keluarga kita harus ambil banyak foto. Sudah kubawa, jangan khawatir. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Ayo pergi. Kak, Mengyao, kenapa? perutku sakit sekali. Bisa tolong antar aku ke rumah sakit? Bu, Pak, tolong antar Shi ke upacara sekolah. Aku akan antar Mengyao ke rumah sakit. Kak, upacara masuk SMA hanya terjadi sekali seumur hidup. Aku ingin keluargaku hadir untuk saksikan momen ini. Kakak, aku tahu kamu kesal aku ada di keluarga ini, tapi hari ini sangat penting bagiku. Tolong berhenti berpura-pura, ya. Berpura-pura? Aku tidak berpura-pura. Aku benar-benar tidak enak badan. Ayah, ibu, kak. Jangan khawatirkan aku. Lagi pula aku memang tidak seharusnya ada di sini. Dia adalah anak kandung kalian. Aku hanya anak angkat yang mencuri kasih sayangnya selama lebih dari 10 tahun. Kalian harus antar dia ke rumah sakit. Aku akan pergi ke upacara. Sendirian. Kenapa aku punya anak seperti kamu? Kenapa aku punya anak seperti kamu? Tidak ada yang peduli. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan biarkan siapapun merusak upacara Shi. Kak, tolong bantu aku. Sakitnya benar-benar tidak tertahankan. Aku benar-benar tidak berpura-pura. Tolong, ada yang bisa bantu aku. Untungnya, saat aku paling butuh bantuan, si Cuan ada di sana untukku. Sepertinya keluarga ini benar-benar tidak menginginkanku di sini. Mereka bahkan menghapus sidik jariku. Jangan terlalu dipikirkan. Soalnya Shi punya pacar. Penyimpanan sidik jari sudah penuh, jadi kami harus menghapus beberapa. Besok, Zhang akan memasukkan sidik jarimu kembali. Tunggu. Itu punya Shi, dia tidak suka barangnya disentuh orang. Kamu pulang terburu-buru sekali. Kami di rumah tidak sempat mempersiapkan apa-apa. Pakai sandal tamu ini dulu. Lalu, cepat lepaskan pakaian sial ini. Naik ke atas dan mandi, ganti dengan baju lain. Aku akan menunggumu di ruang jamuan. Mengyao. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Dan aku akan selalu menjadi kakakmu. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Dan aku akan selalu menjadi kakakmu. Rumah? Di rumah ini, aku bahkan tidak punya kamar yang layak. Aku besar di panti asuhan. Aku merindukan orang tua dan keluarga. Tapi ketika akhirnya aku kembali ke rumah yang selalu kudambakan, aku sadar rumah bukanlah pelabuhan yang aman. Keluarga bayi yang terpandang bahkan tidak pernah membiarkanku makan sampai kenyang. Di musim dingin, aku bahkan tidak punya pakaian hangat untuk dipakai.
Bersulang. Aku anak kandung mereka. Tapi, aku tetap tidak bisa menyaingi bayi Yaksi yang sudah lebih dari 10 tahun bersama mereka. Kak, kamu harus percaya padaku. Sejak saat itu, aku berhenti berharap pada ilusi tentang keluarga. Rumah ini adalah sumber semua penderitaanku. Halo, si Cuan. Beng Yao, ada kabar baik? Videonya sudah dipulihkan. Sebentar lagi aku akan ke ruang jamuan. Kira-kira 2 jam lagi sampai. Oke, hati-hati di jalan. Ini baju yang kupakai saat pertama kali datang ke keluarga Bai. Hari ini, seharusnya aku pergi dengan mengenakannya juga. Kenapa kamu panggil Meng Yao ke sini? Hari ini kan acara perayaan kelulusan kuliah Yaksi. Kami baru dapat kabar. Pak Su dari grup Donglai juga akan hadir di acara itu. Grup kita akhir-akhir ini sedang mengalami masalah arus kas. Kalau kita bisa dapatkan bantuan dari grup Donglai, pasti kita bisa lewati masa sulit ini. Kamu panggil dia ke sini untuk memberitahu Pak Su kalau keluarga Bai punya mantan narapidana pelaku tabrak lari. Ayah, jangan bicara seperti itu tentang Meng Yao. Dia juga anakmu. Aku nggak punya anak perempuan seperti dia. Sudahlah, hari ini kan hari yang bahagia. Jangan marah-marah. Asal dia diam saja di ruang acara dan tidak membuat masalah untuk keluarga Bai, kita masih bisa menerimanya. Siapa itu? Kenapa dia berpakaian seperti itu? Itu kayaknya anak sulung keluarga Bai. Dulu dia melakukan tabrak lari dan masuk ke penjara. Dasar tidak berguna. Bajingan kau, aku mengundangmu ke pesta ini sebagai bentuk sopan santun. Dan kau berani datang berpakaian seperti itu? Apa kau mencoba memalukan keluarga Bai? Apa kau ingin semua orang tahu keluarga kita punya seorang kriminal? Meng Yao, bagaimana bisa kau datang dengan pakaian seperti ini? Cepat pulang dan ganti bajumu. Tidak perlu. Ini satu-satunya pakaian yang kumiliki. Tidak bisakah kau beli saja satu? Aku tidak punya uang. Kocak banget. Tidak punya uang. Dalam 3 tahun kau bersama keluarga Bai, aku sudah menyuruh bagian keuangan setiap bulan menyetor 500.000 ke rekeningmu. Totalnya 18 juta. Bahkan jika kau boros dan suka foya-foya, tidak mungkin habis semuanya. Kemana perginya semua uang itu? Siapa tahu dia ngapain aja uangnya. Seharusnya aku tidak membawamu kembali. Kau pemalas dan jahat. Bagaimana mungkin aku punya anak perempuan sepertimu? Kau bercanda? Sejak aku pertama kali menginjakan kaki di rumah Bai, aku belum menerima 1 sen pun dari keluarga Bai. Kau bohong. Kalau tidak percaya, telepon dan tanya bagian keuangan. Baik. Tuan Sun, aku menyuruhmu mentransfer 500.000 setiap bulan ke rekening Bai Meng Yao. Apa kau lakukan? Tuan Bai, uang apa? Tunjangan hidup Meng Yao. Bukannya ayahmu membatalkannya. Apa? Apa katamu? Ayahmu bilang dia baru kembali dari panti asuhan. Dia hidup dan makan di sini atas biaya keluarga Bai. Dia tidak punya banyak tempat untuk menghabiskan uang, jadi dia menyuruhku untuk membatalkan transfernya. Dan ibumu bilang Nonasi bersekolah di sekolah ternama, pengeluarannya lebih banyak. Dia menyuruhku mengirim uangnya ke Nonasi saja. Begitu? Ayah, kau membatalkan transfer ke Meng Yao? Lalu apa kau memberinya uang saku bulanan? Tidak, aku kira ibumu yang memberikannya. Aku tidak tahu keadaannya. Meng Yao, kamu tidak punya uang, kenapa tidak bilang ke keluarga? Benar, kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Bagaimana bisa kalian bertanya seperti itu padaku? Waktu aku minta uang pada kalian, apa panggilan kalian? Kalian memanggilku lintah darat yang serakah. Putriku sangat pintar. Ujian bulan ini, kamu masuk 10 besar. Kartu ini berisi 50.000 yuan. Ini hadiahmu. Ibu, sudah kuduga. Ibu yang terbaik untukku. Ayah, ibu,
Bisa beri aku 100 yuan? Aku mau beli bahan belajar. Uang. Hanya itu yang ada di pikiranmu. Selalu minta uang sebanyak itu. Untuk apa? Kamu adalah lintah darat keluarga Bai. Kurasa kamu tidak butuh uang untuk bahan belajar apapun. Kamu mungkin hanya ingin pamer dan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas itu. Si melihat semuanya, berhentilah berpura-pura. Tidak, Bu. Aku benar-benar hanya mau beli bahan belajar. Meng Yao, ujian bulan ini Ci masuk 10 besar di tingkatnya. Peringkatmu berapa? Juara pertama. Peringkat terakhir, berani-beraninya kamu menyebutnya. Anak angkatmu kau perlakukan seperti harta karun. Tapi anak kandungmu sendiri, 100 yuan pun kau tidak mau beri. Dan masih saja kau sebut aku lintah darat. Itu karena si lebih baik darimu. Dia anak yang baik, dia punya akal, dan dia masuk 10 besar di tingkatnya. Dan kamu... Sudah, ku bilang. Aku mendapat juara pertama. Apa katamu? Di SMA Shengke, aku selalu jadi juara kelas. Apa? Bukannya kamu sekolah di Akademi Fenghua Nobel sama seperti si? Ibu Bai. Ibu bahkan tidak tahu aku sekolah di mana. Aku selalu bersekolah di SMA Shengke. Hanya saja ibu tidak pernah memperhatikanku. Pak Zhang tahu soal ini. Ibu bisa tanya padanya. Kepala rumah tangga. Nyonya, memang benar dia selalu bersekolah di SMA Shengke. Nilai-nilainya di SMA Shengke selalu sangat luar biasa. Wah, hebat sekali. Itu SMA Shengke. Iya, masuk ke SMA itu berarti nilainya top banget. Masa depannya cerah. Tuan, dia selalu peringkat pertama di SMA Shengke. Dan selama 3 tahun SMA, dia menang banyak penghargaan. Dia diterima secara khusus oleh universitas ternama Stanford University. Sayang sekali, nasib bermain kejam. Kalau saja bukan karena dia masuk penjara, sekarang dia sudah lulus. Bagaimana mungkin? Halo Tuan Su. Meng Yao, tunggu aku. Bukti-buktinya ada di flash disk. Sebentar lagi seluruh kebenaran akan terungkap. Ke ruang jamuan. Sayang sekali. Nasib bermain kejam. Kalau saja bukan karena dia masuk penjara, sekarang dia pasti sudah lulus. Terus kenapa kamu akhirnya masuk penjara karena perbuatanmu sendiri? Dulu, kalau kamu tidak begitu jahat iri karena si lebih baik darimu, mana mungkin kami tidak peduli padamu? Kamu keluar terus-terusan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Mana berani kami kasih uang, kamu jadi rusak di luar. Makanya kamu tabrak lari dan berakhir di balik jeruji. Masa depan cerahmu kau hancurkan sendiri dengan tanganmu. Ayah benar, kamu keluar terus-terusan. Kami bahkan tidak pernah melihat bayanganmu. Bagaimana bisa kami ajak bicara? Sekarang kamu bicara soal ini hanya untuk membuat kami merasa bersalah. Biar kukatakan sesuatu. Tidak akan berhasil. Keluar terus-terusan? Aku keluar terus-terusan untuk cari uang biaya kuliah dan hidupku sendiri. Aku bangun jam 5 setiap pagi untuk antar susu segar dari rumah ke rumah. Siang hari, aku bantu ibu-ibu kantin. Lalu mereka akan memberiku makanan gratis. Setelah sekolah malam, aku pergi antar pesanan makanan. Terik matahari dan hujan, semua kualami. Aku sudah mengecewakan kalian. Aku tidak bergaul dengan orang-orang tidak jelas. Dan aku tidak bermalas-malasan. Kamu adalah lintah darat keluarga Bai yang serakah. Berhenti berpura-pura. Aku akan telepon polisi. Seharusnya aku tidak membawamu kembali. Lucu sekali. Berkeluyuran dengan orang tidak jelas. Mana mungkin aku punya anak perempuan sepertimu. Aku hanya berjuang untuk bertahan hidup. Itu keterlaluan sekali. Mereka memanjakan anak angkat mereka sekarang. Tapi mereka begitu kejam pada darah daging mereka sendiri. Dulu waktu anak perempuan tertua mereka hilang, keluarga Bai sangat khawatir sampai hampir gila. Lalu bagaimana bisa mereka memperlakukan Ye dengan buruk sekarang? Meng Yao, maafkan ibu. Ibu tidak merawatmu dengan baik. Syukurlah kamu sudah keluar dari penjara sekarang. Mulai sekarang, ibu akan menebusnya untukmu. Ibu tahu, soal tabrak lari itu, kamu hanya terlalu takut. Ibu akan ada untukmu mulai sekarang. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Aku tidak menabrak lari. Aku tidak menabrak orang itu. Tidak penting. Tidak peduli apa yang kukatakan,
kalian tidak akan percaya padaku. Dalam 40 menit, kalian akan segera tahu kebenarannya. Bai Mengyao, jangan salahkan kami. Kakakmu Bai Yaksi membayar kami untuk melakukan ini. Mengyao, selamat atas kebebasanmu. Mengyao, selamat ya atas kebebasanmu. Bai Mengyao, kami dibayar untuk menyelesaikan pekerjaan. Kakakmu Bai Yaksi yang bayar kami untuk melakukan ini. Pak, halo, Bu, halo. Berapa lama lagi sampai ke balai perjamuan? Sekitar 30 menit. Lebih cepat. Kak, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bai Mengyao. Meng Zirui, orang yang dulu sangat kukagumi. Tapi orang yang disukainya. Adalah Bai Yaksi. Kemudian, dia sakit parah. Begitu tahu ginjalku cocok untuknya, kudonorkan ginjalku. Tapi dialah yang memutarbalikkan fakta dan menjebakku, mengirimku ke penjara. Dia pelakunya, dia yang menabrak Yi. Dia menuduhku sebagai pengemudi hit and run yang melukai parah adiknya. Aku sama sekali tidak menabraknya. Aku benar-benar tidak. Meng Zirui, buka matamu dan lihat. Dia yang mendorongku. Aku lupa matamu rabun. Pantas saja kamu tidak bisa membedakan siapa pelaku hit and run yang sebenarnya. Penglihatanmu buruk. Nggak heran kamu nggak bisa bedain siapa pelaku tabrak lari yang sebenarnya. Aduh, kamu baik-baik saja? Aku akan panggil ambulans sekarang. Kamu akan baik-baik saja. Zirui, jangan! Kamu nggak boleh bilang aku yang melakukannya. Aku akan masuk penjara. Aku nggak bisa masuk penjara. Kamu... Kakak, aku tahu kamu membenciku. Tapi hari ini kan pesta perayaanku. Tolong jangan bikin keributan ya. Pesta perayaan? Iya. Aku diterima di program magister universitas ternama di luar negeri. Ibu dan ayah sengaja mengadakan pesta ini untukku hari ini. Kamu pasti tahu kan? Bapak Bai, bukannya Bapak bilang hari ini pesta penyambutanku? Mengyao, ini semua salah paham. Dengarkan aku sebentar. Jangan dibesar-besarkan. Sekarang kamu sudah kembali, kita tetap keluarga. Nggak perlu. Aku kesini hari ini untuk mengatakan dua hal. Pertama, untuk memberitahu semua orang kebenaran tentang kecelakaan mobil waktu itu. Hal kedua... Mengyao, aku akan sampai di balai jamuan dalam 10 menit. Sakit. Kenapa? Yaksi, sakit di mana? Nggak apa-apa. Luka ini nggak ada hubungannya sama dia. Bai Mengyao, keterlaluan kamu.
Yaksi kan adikmu sendiri. Tega-teganya kamu melukainya. Minta maaf sama adikmu sekarang juga. Iya, lukanya parah banget ya. Kalau nggak cepat diolesin salep, bisa-bisa langsung sembuh. Kamu, anak tidak tahu terima kasih. Ayah, tolong jangan salahkan dia. Aku telah mencuri kasih sayang yang seharusnya menjadi miliknya selama lebih dari 10 tahun. Wajar saja kalau dia membenciku. Bayi Yaksi, berhenti berpura-pura. Kamu selalu berlagak jadi korban. Aku muak banget. Keterlaluan kamu. Kamu penuh memar. Mengyao. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku dipukuli di penjara. Pasti sangat menyakitkan, Mengyao. Ibu, kamu tidak perlu pura-pura peduli. Apa kamu sudah lupa apa yang kamu katakan padaku saat aku masuk penjara? Perlu aku ingatkan lagi? Ibu, aku mohon, tolong bantu aku. Aku tidak memukul orang itu. Itu bayi Yaksi. Kamu harus percaya padaku. Mengyao, aku juga tidak ingin kamu masuk penjara, tapi kamu tidak bisa menuduh Shi karena itu. Shi adalah buah hatiku. Kalau ada sesuatu terjadi padanya, aku juga tidak mau hidup lagi. Lagi pula, Shi tumbuh besar tepat di sampingku. Aku paling tahu karakternya. Tapi, Ibu, aku juga anakmu. Aku tidak penting. Mengyao, saat kamu hilang dulu, aku sangat khawatir sampai tidak karuan. Untungnya Shi hadir dalam hidupku. Dia selalu menemaniku dan membantuku melewati masa-masa sulit itu. Aku tahu kamu besar di panti asuhan. Kamu pasti sangat kuat. Aku yakin kali ini kamu bisa menanganinya sendiri. Ibu. Tunggu. Kamu hampir saja menipuku. Bukannya kamu belajar taekwondo, masa bisa dipukuli? Konyol sekali. Bertahun-tahun aku di keluarga Bai, aku tidak pernah makan cukup atau punya baju hangat. Aku harus bangun pagi-pagi untuk mengantar susu, malamnya mengantar pesanan makanan. Aku bahkan tidak pernah punya waktu untuk makan yang layak. Aku jadi kekurangan gizi. Dan terkena anemia parah. Tubuhku sudah lama rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Di penjara, aku tahan penghinaan dan penderitaan tanpa akhir. Dikurung bersama sekelompok penjahat kejam. Mereka menamparku, menghinaku, memukuliku. Mereka mematahkan kakiku. Tapi aku tidak pernah menyerah. Karena aku tahu, hanya dengan bertahan hidup dan keluar, aku bisa mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi dulu. Siapa yang menyuruh mereka melakukan ini? Kamu harusnya bersyukur yang masuk penjara adalah aku. Bukan anak angkat kesayanganmu bayi Yaksi. Kalau tidak, dialah yang akan menderita semua rasa sakit ini. Itu bohong. Kamu masuk penjara karena kamu menabrak adikku dan kabur dari tempat kejadian. Semua ini adalah salahmu sendiri. Adikmulah yang ditabrak. Dan demi cinta katamu itu, kamu biarkan orang yang menyakiti adikmu lolos begitu saja. Kamu sama bersalahnya. Kamu sama bersalahnya. Kenapa kamu terus berusaha menjebakku? Kebenaran akan terungkap pada akhirnya. Tinggal 10 menit lagi. Kalian semua akan segera tahu kebenarannya. Pak Shu, kabar baik. Orang-orang yang mengganggu Nona Bai di penjara di bawah tekanan dari grup Donglai sudah menyebutkan dalang sebenarnya. Mereka sudah dibawa untuk diperiksa. Keluarga Bai itu sangat bodoh. Kalau bukti tidak ditaruh tepat di depan mata mereka, mereka tidak akan percaya. Mengyao, kali ini aku akan membersihkan namamu. Ada satu lampu lalu lintas lagi di depan. Kita seharusnya sampai sekitar 5 menit lagi. Bagus. Putri sulung keluarga Bai, apa maksudnya? Mungkin pelaku sebenarnya adalah orang lain. Putri sulung keluarga Bai mungkin benar-benar difitnah. Drama di keluarga Bai ini semakin memanas. Mengyao, aku tahu kamu membenciku, tapi kamu tidak bisa menjebakku untuk itu. Ibu dan ayah memang sangat menyayangiku, tapi aku selalu menganggapmu sebagai saudariku sendiri. Kamu boleh membenciku, tapi kumohon, jangan benci ibu dan ayah. Kita akan selalu jadi keluarga. Mengyao, aku akan selalu jadi adik baikmu. Mengyao
Kalau gaun ini dijahit khusus oleh ibu. Aku tahu kamu membenciku, tapi kamu tidak bisa menyia-nyiakan jerih payah ibu. Bai Mengyao, kamu benar-benar tak punya hati. Adikmu sudah merengek seperti ini dan kamu masih bersikap kasar. Kamu memang pembawa sial bagi keluarga Bai. Mengyao. Ibu tahu kamu difitnah, tapi kalian berdua adalah putri kami. Dan kami menyayangi kalian sama rata. Kamu dan Yaksi sama-sama putri keluarga Bai. Ibu harap kalian berdua bisa hidup rukun. Berhenti menyasar Yaksi. Mata ada di wajahmu untuk melihat kebenaran, bukan untuk memutarbalikan benar dan salah. Lihat baik-baik, ini putri kesayanganmu Bai Yaksi. Dia menusuk kakiku yang terluka dengan jarum. Mengyao, aku benar-benar tidak melakukannya. Kenapa kamu terus menjebakku? Kamu bilang aku menjebakmu? Lihat sendiri baik-baik dan lihat apakah aku menjebakmu. Tuan Shu, balai jamuan keluarga Bai ada di lantai 3. Yaksi, kenapa kamu sembunyikan jarum di tasku? Luka di kaki Mengyao. Benar-benar kamu yang lakukan? Kak Yaks. Kak, bukan aku. Kakak harus percaya padaku. Mungkin itu kakak yang taruh jarum itu di tasku. Di balai jamuan yang ramai orang, mana mungkin aku di depan semua orang taruh jarum di tasku? Bukannya itu sangat konyol? Kalau begitu, berarti jarum itu sudah ditaruh di tasku sebelum jamuan, Kak. Tas ini baru kakak berikan padaku hari ini. Itu memang mungkin. Di dalam mobil tadi, Mengyao terus melototin kotak-kotak hadiah ini. Dan tas yang mau kuberikan ke Sixi juga ada di antaranya. Jadi kamu yang mengatur semua ini. Kamu ketawa apa? Kalian memang bodoh. Tadi sebentar, aku sempat berpikir kalian mungkin percaya padaku. Tapi sekarang aku sadar aku terlalu berharap. Awalnya aku mau tunggu sampai kebenaran terungkap untuk umumkan hal kedua ini. Tapi sekarang sepertinya. Mengyao, tunggu aku. Tidak usah. Kebenaran apa? Hal apa? Abaikan dia. Siapa tahu dia lagi ngomong-ngomong kosong apa. Paman Zhang, sebelum aku masuk penjara, aku minta Paman siapkan sesuatu. Paman bawa? Hari ini, saat dengar Nona sudah keluar, saya pastikan untuk membawanya ke sini. Sekarang perlu. Apa? Bai Mengyao, kamu mau putus hubungan orang tua anak dengan keluarga Bai? Sejak kalian masukkan aku ke penjara, kalian sudah bukan keluargaku lagi. Tanda tangani perjanjian ini. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Bai. Bai Mengyao, kamu masuk penjara karena kamu lakukan hit and run. Apa hubungannya dengan kami? Mengyao, selama ini ibu mengabaikan perasaanmu. Mulai sekarang, selama kamu berhenti menyasar Sixi, kamu tetap anak baik ibu. Berapa kali lagi aku harus bilang, aku tidak menjebaknya. Dia yang lakukan hit and run itu. Kebenaran akan terungkap dalam 3 menit. Kak, kenapa kamu lakukan ini padaku? Mencoreng namaku? Bai Mengyao, jangan bertingkah seperti anjing rabies yang menggigit orang sembarangan, oke? Kak, kamera pengawas di jalan rusak. Zirui satu-satunya saksi mata. Bahkan Zirui mengidentifikasi kamu. Kenapa kamu terus menerkaku? Kamu pikir hancurkan kamera pengawas berarti tidak ada bukti? Kamera pengawas sudah diperbaiki. Kebenaran akan segera terungkap. Bai Yaksi, 5 tahun di penjara ini, aku merindukanmu setiap harinya. Semua penderitaan yang kualami di sel penjara itu, akhirnya pelaku sebenarnya akan merasakannya. 1 menit lagi, kebenaran akan segera terungkap. Mungkinkah mereka benar-benar menemukan bukti? Tidak mungkin. Aku sudah menyewa ahli untuk menghancurkan rekaman CCTV-nya. Itu tidak bisa dipulihkan. Dia pasti cuma menggertak. Ayah, ibu, maafkan putri yang tidak berbakti ini. Karena kakak begitu membenci keberadaanku, karena aku
Dia akan memutuskan hubungan dengan kalian semua. Hari ini, biarkan saja putrimu pergi. Aku akan mengembalikan kasih sayang yang hilang dari kakak selama lebih dari 10 tahun kepadanya. Sixi, tidak ada yang bisa mengambilmu dari ibumu. Meng Yao, aku sudah lama menganggapnya sebagai anakku sendiri. Baik. Aku akan tanda tangani. Aku akan tanda tangani. Tunggu. Jangan tanda tangani. Bai Meng Yao, itu memang pantas untukmu. Keluar, keluarga Bai. Tidak punya anak perempuan seperti kamu lagi. Kamu mempermalukan keluarga Bai. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Kamu penabrak lari anak durhaka. Pelaku tabrak lari adalah orang lain. Aku punya bukti untuk membuktikan bahwa pelaku sebenarnya adalah Bai Yaksi. Pembunuh sebenarnya adalah Bai Yaksi. Wah, itu Pak Shu dari grup Donglai. Pak Shu memang selalu misterius. Dia benar-benar datang hari ini untuk menghadiri pesta perayaan kampus. Kurasa Pak Shu sepertinya sedang membantu nona sulung keluarga Bai. Meng Yao, jangan takut. Buktinya semua ada di flash disk ini. Sudah saya ambil kembali. Biarkan semua orang melihat siapa sebenarnya pembunuhnya yang sebenarnya. Terima kasih si Chuan hari ini. Sudah saya tunggu bertahun-tahun. Ayah, ibu, aku mohon. Bukan aku, sungguh. Yang menabrak orang itu Bai Yaksi dengan mobilnya. Jangan fitnah kakakmu. Kenapa kau bisa sejahat ini? Meski tanpa bukti, kami tetap percaya pada Sixi. Bukan aku difitnah. Kakak, kamu harus percaya padaku. Kalau mau kami percaya, berikan buktinya. Bawa dia pergi. Tidak, bukan aku. Bai Yaksi, kau curi 5 tahun hidupku. Sudah waktunya kau kembalikan, Paman Zhang. Kepala rumah tangga. Tuan, Nyonya, kalian memperlakukan nona sulung dengan sangat tidak adil. Kok bisa begini? Videonya ternyata bisa dipulihkan. Aku harus bagaimana? Aku nggak mau masuk penjara. Sisi, jangan khawatir. Aku nggak akan biarkan apapun terjadi padamu. Dulu, cuman kamu yang nggak menyerah pada aku. Kamu mendonorkan ginjal untuk aku. Kali ini, aku pasti nggak akan menyerah pada kamu. Kok dia belum muncul juga? Siapa ya kira-kira? Ini Dia pasti sadar ada kamera pengawas. Dia nggak berani turun. Tunggu sebentar lagi, seharusnya sebentar lagi. Kalau benar itu Sixi, kita harus gimana? Nggak mungkin. Pasti bukan Sixi. Dalam beberapa detik menunggu kebenaran ini, apa kamu berharap aku dibebaskan dari tuduhan? Atau kamu berharap kalau Bai Yaksi bukan pembunuhnya? Berhenti melihat. Bai Meng Yao. Cukup. Meng Zirui. Si Chuan, jangan khawatir. Aku bisa urus sendiri. Mereka sudah keterlaluan. Nggak apa-apa, aku sudah dapat jawaban. Yang selama ini ku cari. Sejak aku kembali ke keluarga Bai, aku selalu merindukan keluarga. Merindukan kasih sayang. Tapi setelah bertahun-tahun, akhirnya aku mengerti. Tidak semua orang tua mencintai anaknya. Orang tuaku juga tidak mencintaiku. You benar-benar tidak tahu malu.
Kamu bikin adikku jadi koma. Sudah 5 tahun terbaring di rumah sakit. Dan sekarang, kau mau pamerkan penderitaannya di depan semua orang? Jangan berani-beraninya menyebut Yi di depanku. Kamu tidak pantas. Kakak. Zirui adalah kakak kandung Yi. Masa iya dia bohong? Faktanya sudah jelas di situ. Yi sangat menderita. Berhentilah memanfaatkannya. Meng Yao, minta maaf ke Zirui dan Sixi sekarang juga. Baik. Aku minta maaf sama kalian. Adikku sayang, kau sudah berjuang keras. Tapi pada akhirnya kau tetap menyerah. Dan minta maaf padaku. Sudah puas sekarang? Sixi. Puas sekarang? Bai Meng Yao, kau keterlaluan. Ngerti? Aku sangat kecewa padamu. Sixi. Sakit? Bayi Meng Yao, dia adikmu. Kamu... Bagaimana bisa kau tega memukulnya? Kalian memang serupa. Keluarga yang bahagia sekali. Sungguh membuat iri. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan mulai sekarang, atau bagaimana caranya. Tapi kalau berani menggunakan Yi lagi, aku takkan biarkan kalian lolos. Dan kalian berdua. Ini berarti bicara omong kosong di sini. Dan memalsukan video kecelakaan mobil itu. Yi sedang terbaring di rumah sakit sekarang. Dan kalian masih mau membeberkan aibnya ke seluruh dunia? Hanya karena dulu aku tidak menyukaimu, jadi kau balas dendam seperti ini? Begitu, ya? Ya, kakak, aku tahu kau membenciku karena Zirui menyukaiku. Dan Yi terus menghalangimu untuk mendekati Zirui. Jadi kau menyimpan dendam dan membalas dendam. Sebenarnya, aku tidak ingin mengatakan ini. Tapi kak, kau benar-benar keterlaluan. Ya ampun. Benarkah itu? Itu gila. Jadi maksudmu kecelakaan mobil waktu itu bukan kecelakaan, itu pembunuhan yang disengaja? Jadi, kecelakaan mobil waktu itu bukan kecelakaan biasa. Itu pembunuhan yang kamu sengaja lakukan. Kasih. Meng Yao. Kamu cantik banget dan sangat berbakat. Kakakku yang enggak punya selera suka sama bayi yaksi palsu itu. Jangan khawatir, kamu pasti pantas dapat yang lebih baik nanti. Terima kasih, Yi. Terima kasih sudah jadi temanku. Kita kan udah temenan, masih ngomong gitu juga? Oh ya, aku kasih tahu sesuatu. Aku nemu tempat hotpot yang enak banget di belakang sekolah. Ayo kita makan siang di sana. Oke. Ayo. Jangan sedih, dia nggak layak. Kalau gitu, aku duluan ya. Ya. Bukan dia. Nona muda sudah sadar. Bagus sekali. Cepat bawa aku ke Meng Yao. Bai Meng Yao, untuk mendapatkan Meng Zirui sendiri, kau tega melakukan hal serendah itu, bahkan menyalahkan Sixi. Kupikir kalian semua sudah gila, tidak bisa membedakan benar dan salah. Jadi, apapun yang dikatakan Bai Yaksi, meski tanpa bukti, kalian mau percaya padanya, benar kan? Benar. Sixi itu sangat murni dan baik hati, dia pasti tidak akan berbohong. Akhirnya aku mengerti, bagi mereka, kebenaran tidak penting. Yang penting adalah, siapa yang ingin mereka lindungi. Tidak adakah satupun dari kalian, sesaat saja, meragukan bahwa aku difitnah? Percaya bahwa aku tidak kabur dari TKP? Tidak, kau kabur dari TKP, buktinya jelas. Mustahil kau difitnah. Meng Yao, aku tahu kau tidak puas, tapi kau sudah bebas sekarang. Hidupmu dari sini bisa dimulai dengan baru, jadi jangan bahas masa lalu lagi.
Seperti apa anaknya Cixi, mana mungkin aku tidak tahu. Aku melihatnya tumbuh besar. Dari kecil dia sudah penurut dan pengertian. Sementara kau cuman anak liar dari panti asuhan. Mana bisa dibandingkan dengan Cixi? Tentu saja hanya keluarga yang tahu di mana menusuk agar paling sakit. Kakak, aku tahu kau kesal karena perasaan Zirui padaku. Tapi sekarang semua orang tahu. Kecelakaan Yi terjadi di hari dia menolakmu. Aku juga ingin percaya padamu. Tapi kebetulannya terlalu besar. Bai Mengyao, Yi masih di rumah sakit. Berhenti membuat masalah. Jadi apakah hanya Meng Yi lagi yang bisa membuktikan siapa pelaku sebenarnya itu? Tepat sekali. Tapi Yi sekarang dalam keadaan koma. Bagus. Rumah sakit baru saja menelepon Meng Yi sudah sadar. Mengyao, aku tidak bisa biarkan orang lain menyalahkanmu. Aku ingin buktikan ke semua orang kalau kamu tidak bersalah. Mengyao sih, kamu harus tunggu aku. Bagus. Rumah sakit baru saja telepon. Meng Yi sudah sadar. Dia sedang dalam perjalanan ke balai jamuan. Si Chuan, benarkah? Apa aku tidak salah dengar? Yi sudah bangun. Benar, Yi sudah sadar. Dia sedang menuju ke sini. Kamu akan segera bertemu dengannya. Itu luar biasa. Akhirnya aku bisa bertemu dia lagi. Meng Yi koma selama 5 tahun, dan dia baru saja sadar. Ini keajaiban. Aku kan kakak kandung Yi. Kalau dia bangun, aku pasti yang pertama tahu. Tuan Shu, kurasa kau sudah dibodohi oleh Bai Mengyao ini. Ikut-ikutan Bai Mengyao dan ngomong sembarangan. Apa aku ngomong sembarangan dan apa yang sebenarnya terjadi, kau yang paling tahu di hati. Biar aku kasih saran. Lebih baik kau waspadai wanita di sampingmu ini. Dia terlihat lembut dan baik hati, tapi isinya penuh kebohongan. Kalau tidak, dia bisa menjualmu dan kau malah masih mau bantu dia menghitung uangnya. Diam mulutmu. Kau midaktu apa yang sudah Cixi lakukan untukku. Dia itu lembut, baik hati, dan luar biasa. Dan sekarang dia bahkan diterima di program Magister Universitas ternama luar negeri. Masa depannya cerah. Cukup tentangku. Mari kita bicara tentangmu, Tuan Shu. Kau malah berusaha membela seorang narapidana yang baru keluar penjara. Hati-hati jangan sampai dia menipumu. Menipu? Mengyao adalah direktur grup Donglai. Apa yang bisa dia tipu dariku? Apa? Dia direktur grup Donglai? Tepat sekali. Mengyao adalah pemegang saham terbesar grup Donglai. Dengan kata lain, seluruh grup ini miliknya. Grup Donglai adalah perusahaan yang terdaftar di bursa saham bernilai miliaran. Serius? Itu luar biasa. Pak Shu sendiri yang mengatakannya. Masa sih bohong? Apa Bapak bercanda, Pak Shu? Bai Mengyao cuman mantan narapidana yang habiskan 5 tahun di penjara. Masa iya dia bisa jadi ketua grup Donglai? Pak Shu, saya tahu Bapak ingin melindungi adik Bapak. Tapi kebohongan ini terlalu mengada-ada. Kalau kebenaran terungkap, bagaimana adik Bapak hadapi semua orang? Kamu... Nggak usah ngomong apa-apa. Mereka nggak akan percaya. Tapi percaya atau enggak, saya udah nggak peduli. Masa iya kami bisa percaya kalau kamu yang cuma lulusan SMA habiskan 5 tahun di penjara bisa jadi direktur grup Donglai? Percaya atau enggak, saya nggak peduli. Pak Bai, udah cukup sampai di sini aja. Pak Bai, dia bahkan udah nggak manggil aku kakak lagi. Semuanya. Keluarga Bai kami udah putus hubungan dengan Bai Mengyao. Mulai hari ini, Bai Mengyao udah bukan anak perempuan keluarga Bai lagi. Ayah, dia cuma lagi cari perhatian. Dia nggak punya pendidikan, nggak punya keahlian. Gimana dia bisa bertahan tanpa keluarga Bai? Mengyao, cepat minta maaf sama ayah. Kita masih bisa jadi keluarga. Keluarga ini saya nggak mau. Udah cukup. Ngapain sih pura-pura? Kalau kamu nggak balik ke keluarga Bai hari ini, kamu akan menyesal. Kamu kebanyakan mikir. Aku nggak akan pernah balik ke keluarga Bai. Mati pun nggak. Kalau kamu berlebihan, cuma jadi jelek aja. Apa semua yang kamu lakukan sekarang cuma buat cari perhatian orang? Sejak keluar dari penjara, kamu udah pura-pura cedera kaki. Buat cari simpati. Biar ku beritahu nggak perlu kayak gitu. Kamu nggak pura-pura. Biar ku beritahu, kaki Mengyao patah saat dia di penjara. Sudah patah. Sebagai saudara kandungnya, bagaimana bisa kau tidak merasa sedikit pun kasihan padanya? Itu tidak mungkin. Bai Mengyao, jangan cuma berdiri di sana berlagak korban untuk dikasihani. Pura-pura? Bercanda macam apa ini?
Kalau mau tahu apa dia pura-pura, panggil dokter sekarang juga. Mari kita lihat beneran atau cuma pura-pura. Dulu di keluarga Bai, untuk bersaing merebut perhatian dengan Sixi, dia sering pura-pura sakit. Aktingnya makin lama makin bagus. Kalau aku tidak tahu orang seperti apa dirimu, mungkin aku benar-benar percaya. Jadi begini rasanya kecewa yang teramat sangat. Apa pura-pura bisu lagi? Bukannya kamu sedang berusaha mendapatkan perhatian semua orang? Kalau begitu bicaralah. Sudah, Yahui. Dia adalah Ki adikmu. Jangan lanjutkan lagi, kumohon. Aku memohon padamu. Kalian semua sudah tergila-gila pada Bai Yaksi. Dan masih saja membelanya di sini. Ku beritahu, kaki Meng Yao dipatahkan oleh orang yang dia sewa. Bukan aku. Aku punya bukti. Aku punya rekaman yang membuktikannya. Aku berani memutarnya. Kau berani mendengarkannya? Kalian sudah mempersiapkan segalanya hanya untuk menjebak Sixi. Kalian memang orang yang tidak akan berhenti sampai dapat yang kalian mau. Semuanya berhenti bertengkar. Masalah terbesar masih karena aku. Kak, berhenti membuat keributan. Aku bisa meninggalkan keluarga Bai dan meminta maaf kepada keluarga Meng. Aku pergi saja. Sixi, ini sama sekali bukan salahmu. Kamu tidak perlu pergi. Kalau ada yang harus pergi, itu dia. Bai Meng Yao, bangun sekarang juga dan pergi dari sini. Kamu tidak diterima di rumah kami. Diam, kamu tidak punya hak untuk menyuruhnya pergi. Lagi pula kaki Meng Yao tidak akan sembuh sekarang. Inikah hasilnya yang ingin kau lihat? Kalau Meng Yao benar-benar dituduh secara tidak adil, apa yang harus kulakukan? Bai Meng Yao, kalau kau minta maaf kepada Sixi sekarang, akan kuperimbangkan untuk memaafkan sikapmu yang kasar hari ini dan mengizinkanmu kembali ke keluarga Bai. Kalau kau melahirkan tapi tidak membesarkan anak, jari yang terpotong bisa melunasi utang. Kalau kau melahirkan dan membesarkan anak, kepala yang terpenggal bisa melunasi utang. Hari ini, untuk utang nyawa yang kutunggalkan pada keluarga Bai, akan kugunakan kaki ini untuk membalasmu. Meng Yao, jangan. Berhenti bicara omong kosong. Siapa tahu bagaimana kaki ini milikmu bisa patah. Mungkin kau yang kabur dari tempat kejadian, dan keluarga Meng ingin balas dendam. Jadi mereka menyuruh orang melakukannya dengan sengaja. Tapi semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Kau pantas menerimanya. Meng Yao, jangan simpan dendam lagi. Kau berutang nyawa pada keluarga Meng. Kehilangan satu kaki hanya adil. Yang mas berutang nyawa pada bukan Bai Meng Yao. Orang yang berutang nyawa padaku. Bukan Bai Meng Yao. Itu Yi. Yi, kamu benar-benar sadar? Ya ampun, Yi ternyata sadar. Apa yang dia katakan tadi waktu masuk? Dia bilang orang yang berhutang nyawa padanya bukan Bai Meng Yao. Bukan. Aku rasa dia bilang orang yang berhutang nyawa padanya adalah Bai Meng Yao. Yi, kupikir aku takkan pernah bertemu kamu lagi. Tapi untungnya, langit masih berbelas kasih, dan kamu akhirnya sadar. Meng Yao, cepat panggil dokter untuk memeriksanya. Kok bisa separah ini? Aku jelas-jelas tidak pakai tenaga banyak tadi. Bagaimana kondisinya? Lukanya di kaki sangat parah. Patah tulang remuk seperti ini biasanya hanya terjadi pada kecelakaan, lalu lintas besar atau jatuh dari ketinggian. Tapi menurut saya, luka di kaki Nona Bai memang disebabkan oleh trauma tumpul benar. Dan setelah terluka, dia tidak mendapat penanganan tepat waktu. Ini menyebabkan tulang kakinya berubah bentuk. Rasa sakit yang dialami bukan hal yang bisa ditahan orang biasa. Bagi Nona Bai untuk bertahan sampai sekarang sudah merupakan keajaiban. Jadi, apakah kakinya masih ada kemungkinan untuk pulih? Tidak ada kemungkinan untuk pulih. Luka di kaki ini terjadi terlalu lama. Memulai pengobatan sekarang sudah terlalu terlambat. Kalian semua dengar? Kakinya tidak berpura-pura. Kenapa kalian semua begitu enggan mempercayainya? Meng Yao telah difitnah. Nona Yi, katakan padaku, siapa yang memukulmu waktu itu? Notes, karena Nona Meng koma terlalu lama, sistem bicara dan anggota tubuhnya telah terpengaruh. Ini fenomena yang normal. Beri dia waktu sebentar. Kamu pasti bisa, Yi. Aku percaya kamu bisa. Kak Yi baru saja pulih, jangan memaksanya.
lihat, semuanya. Yi menunjuk ke arah Bai Mengyao. Dia seperti yang kuduga. Itu dia. Benar-benar kamu. Apa yang mau kamu katakan sekarang? Tidak, Iju bermaksud menunjuk Bai Yaksi. Lihat semuanya. Lihat cara dia memandangi Yi. Masih ada dendam di matanya. Jangan berani-beraninya kau menjebak Mengyao. Sang pembunuhnya adalah Bai Yaksi. Jangan sentuh dia. Erakan. Panggil ambulans, bawa dia ke rumah sakit. Kalau adikku tidak sadar, keluarga Meng tidak akan membiarkan ini. Jangan khawatir, masalah ini kami pasti akan memberikan keluarga Meng penjelasan yang layak. Kak Yi ada di sini. Kakak, apa yang kau lakukan kan di sini? Kau yang membuat Yi jadi begini. Tidak bisakah kau meninggalkannya saja? Bai Yaksi. Jauh-jauh dari Yi. Bai Mengyao, Yi sendiri yang menunjukmu, dan kau masih di sini cari-cari alasan? Beraninya kau berdiri di sini, beraninya kau menyalahkan Siksi. Kalau bukan karena Siksi yang membelamu selama ini, mana mungkin kau bisa berdiri di sini dengan selamat. Kau benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Nona, Anda sudah sadar. Bukannya dia baru saja membuka matanya? Kenapa sekarang matanya tertutup lagi? Nona Meng hanya membuka matanya sebentar. Tapi kondisinya masih terlalu lemah, jadi dia pingsan lagi. Itu normal. Tidak perlu khawatir. Kira-kira dalam 1 jam, dia seharusnya akan bangun. Jadi maksudmu Yi pingsan karena emosinya terlalu bergejolak? Itu sebabnya dia tidak sadarkan diri? Ya, Tuan Muda Meng, saya harus mengambil obat untuk Nona. Si Cuan, kamu ikut juga. Aku takut ada yang mungkin mengutak-atik obat Yi. Baik. Zirui, kali ini keluargaku berhutang budi padamu. Kalau bukan karena Mengyao berbuat onar di ruang jamuan, Yi tidak akan seperti ini. Ibu Bai, sekarang ibu sudah menghukumku? Bukankah itu terlalu terburu-buru? Masih ada 1 jam lagi. Kebenaran akan terungkap nanti. Selama 1 jam ini, aku akan menunggu di sini menjaga Yi sampai dia bangun. Zirui, kamu dan kakakmu tunggu dan jaga dia bersama-sama. Kalau ada apa-apa, kalian bisa saling mengandalkan. Kalau begitu kita keluar dulu. Biarkan Yi istirahat dengan tenang. Oke, kami akan kembali dalam 1 jam. Bai Mengyao. Mengakulah saja. Bai Mengyao, kenapa kau menyiksa dirimu sendiri? Akui saja, semua akan lebih baik. Bukankah seharusnya kau yang bilang itu ke Bai Yaksi? Kau tahu kan dialah yang menyakiti adikmu. Tapi kau malah melindunginya. Aku tahu ini sangat tidak adil bagimu. Kau tahu sudah menjalani hukuman 5 tahun. Hidupmu sudah hancur. Tapi Yaksi masih punya masa depan cerah. Aku tak akan biarkan siapapun merusak hidupnya. Bukan Yi. Apalagi kau. Sihir macam apa yang diberikan Bai Yaksi padamu? Yang terbaring di sini adalah adikmu sendiri. Dan kau masih bisa melindunginya? Kau tidak mengerti. Waktu itu, aku sakit parah. Semua orang meninggalkanku. Keluarga, teman, saat aku sudah tidak berguna lagi, mereka langsung membuangku. Aku benar-benar putus asa, siap mengakhiri hidupku. Yaksilah yang memberiku harapan. Kabar baik, ginjal Nona Bai cocok untuk Tuan, dan beliau bersedia mendonasikannya. Tuan muda, Tuan diselamatkan. Dia adalah malaikat dalam hidupku. Jadi sejak saat itu, aku bersumpah hanya akan menikahi Yaksi dan akan kulakukan segala daya upayaku untuk melindunginya. Agar tak ada yang bisa menyakitinya. Apa kau yakin yang menyelamatkanmu adalah Bai Yaksi? Mengejutkan. Kau bahkan tidak tahu siapa penyelamatmu yang sebenarnya. Maksudmu apa? Karena yang menyelamatkanmu adalah aku. Tidak mungkin. Kata suster dulu, putri keluarga Bai itu adalah Siksi. Ikut aku. Ayo kita cari Siksi dan minta penjelasan. Lepaskan. Pergi. Meng Yi, bawa rahasiamu ke neraka.
Bayi Yaksi. Apa yang kau lakukan? Kak, aku datang untuk minta maaf. Aku salah sebelumnya. Aku membuatmu di penjara selama 5 tahun. Dan kehilangan segalanya. Kau pikir aku percaya? Kak, Yi punya waktu sekitar sejam sebelum dia bangun. Aku tahu aku tak bisa lolos dari ini. Jadi aku ingin minta maaf kepadamu. Jangan pura-pura. Kalau kau benar-benar ingin minta maaf, kenapa tidak bilang dari dulu? Bayi Yaksi, kau mencoba membunuh Yi. Untung aku berhasil menghindari Meng Zirui dan kembali lebih awal. Kalau aku benar-benar pergi, kau pasti akan lolos. Tolong, ada yang bisa bantu. Kakakku mencoba membunuh Yi. Sekretaris Sun, aku sudah minta kamu menyelidiki kondisi Bai Mengyao di penjara. Bagaimana hasilnya? Pak Bai, hasilnya sudah ada. Anda harus bersiap-siap. Katakan saja. Sejak Nona Bai masuk penjara, dia dipukuli hampir setiap hari. Dihina secara verbal, ditampar, dipaksa berlutut sebagai hukuman. Bagi Nona Bai, ini sudah menjadi rutinitas hariannya. Yang lebih parah lagi, mereka tidak membiarkannya tidur. Mereka bahkan memaksa Nona Bai untuk minum air toilet. Ada apa lagi? Insiden yang paling parah adalah ketika Nona Bai diserang oleh seorang narapidana yang mematahkan kakinya dengan tongkat kayu tebal. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Apa yang terjadi dengan kakimu? Siapa yang melakukan ini? Tolong, kakak mau membunuh Eye. Pelakunya adalah Nona Bai Yaksi. Bai Mengyao, apa yang kamu lakukan? Yahui, aku lihat Mengyao mencoba mencekik Yi. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu mau bungkam dia, begitu maksudmu? Kalau Yi tidak siuman, akan kubunuh kalian semua. Penjaga. Mengyao, ada apa? Wah, Bai Mengyao. Kamu berani memanggil bala bantuan. Aku kira kamu dizalimi di penjara. Aku malah kasihan padamu. Tak kusangka kamu akan melakukan hal sekejam itu. Seharusnya aku tidak memohon pada keluarga Meng untuk membebaskanmu. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan padamu sekarang. Setelah 4-6 menit tercekik, kalau dia tidak siuman, otaknya akan mengalami kerusakan permanen. Masih ada waktu. Aku masih bisa menyelamatkannya. Bai Mengyao, ini bukan waktunya untuk jadi pahlawan. Aku pernah ikut kelas pertolongan pertama. Aku tahu cara menyelamatkannya. Aku nggak ada waktu buat berdebat sama kamu. Bai Mengyao, berhenti menyakiti Yi. Kalau penanganannya salah, nanti dokter datang pun, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dengerin aku, Bai Mengyao. Kalau kamu nunda-nunda waktu kritis penanganan Nona Meng, seluruh keluarga Bai akan ikut terseret karena kamu. Nggak ada yang bisa menebusnya. Aku yang akan tanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi. Bai Mengyao, kamu nggak akan menyakiti Yi di depan semua orang ini, kan? Bai Mengyao, jangan kira baca beberapa buku langsung jadi dokter. Aku peringatkan kamu, sekarang juga pergi serahkan diri ke polisi. Jangan bawa keluarga kita ikut celaka. Kamu akan selalu jadi anak ibu. Berapapun lama kamu di penjara, ibu akan di rumah menunggumu keluar. Betul. Yi, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa melewati ini. Tangkap pelaku sebenarnya dan bebaskan namamu. Bai Mengyao, pergilah ke penjara dengan tenang dan tunggu untuk bertemu dengan sahabatmu di alam baka. Yi, kamu sadar. Yi, kamu sudah bangun. Mengyao. Kak, jangan desak Yi. Kamu membuatnya ketakutan sampai menangis. Bai Mengyao, jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Pertama, kau mencekik Nona Meng. Lalu, di depan semua orang, kau pamer aksi penyelamatan. Semua ini kau lakukan hanya untuk membersihkan namamu, kan? Biar kukatakan sesuatu padamu. Percuma saja. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bahkan sekarang, kau masih belum melihat siapa yang benar-benar ingin membunuhnya. Aku bukan satu-satunya. Di ruangan itu tadi, Bai Yaksi juga ada di sana. Siapa yang ingin membungkamnya? Tidakkah kalian semua melihatnya? 5 tahun lalu, kalian semua terburu-buru mengambil kesimpulan. Sekarang, apakah kalian benar-benar akan mengulangi kesalahan yang sama lagi? Nona Meng, aku tahu. Kamu pasti juga ingin mengidentifikasi si pembunuh. Kalau itu si pembunuh, kedip sekali. Kalau bukan, kedip 2 kali. Kamu mengerti? Oke, harap kita mulai.
Apakah dia si pembunuh? Apakah dia? Tidak mungkin. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kakak mencekik leher Yi. Sangat menakutkan. Mungkinkah Meng Yao benar-benar bukan si pembunuh? Aku salah menuduhnya. Kalau begitu, apakah dia si pembunuh? Yi. Dokter, cari dokter. Kondisi pasien tidak baik. Dia butuh istirahat. Kami akan mengawasinya sebentar. Baik, kami akan ikuti saran dokter. Bai Yaksi, barusan Nona Meng mengedipkan mata padamu sekali. Apalagi yang mau kau katakan? Cixi, ada sesuatu yang kau sembunyikan dari kami? Kak, aku jelas melihat Yi hampir mengedipkan mata untuk kedua kalinya. Lalu kakak memukulnya sampai pingsan. Aku tahu ada yang tidak beres saat melihatmu mengendap-endap. Kau pasti sedang berbuat jahat. Baik, Meng Yao. Kau baru keluar dari penjara, sudah berencana jahat lagi. Mau menjebak Yi. Bagaimana mungkin keluarga Bai punya anak perempuan sepertimu? Kau lebih percaya omong kosong Bai Yaksi daripada mengakui dialah pelakunya? Tidak bisakah kau membuka matamu dan melihat kebenaran? Barusan, Nona Meng jelas mengedipkan mata pada Meng Yao 2 kali. Itu membuktikan dia tidak bersalah. Mengapa engkau tidak percaya padanya? Ya ampun kakak, bagaimana bisa? Kau memaksa Yi membantumu membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Apa yang kau bicarakan? Si Chuan. Saat Yi sadar, semuanya akan terungkap. Bai Meng Yao, jauhilah Yi. Kamu benar-benar benci ambushi terlaluan. Waktu aku di bangsal merawat Yi, kamu menipuku agar pergi. Kamu cuma mau menyakiti Yi. Untungnya, Cixi datang tepat waktu. Zirui, akhirnya kamu datang. Barusan, kakakku terus memaksa Yi untuk menyebut namaku sebagai pelakunya. Dengarkan, Bai Meng Yao. Kalau ada apa-apa dengan Yi, keluarga Meng akan membuatmu membayarnya. Meng Yao, sekarang bukan waktunya untuk keras kepala. Minta maaf ke Zirui sekarang juga. Zirui, kalau keluarga Mengmu mau menyalahkan, salahkan dia saja. Keluarga Bai kami tidak lagi punya anak perempuan yang tidak tahu terima kasih ini. Benar, Meng Yao. Kok kamu bisa bikin masalah sebesar ini? Cepat akui kesalahanmu. Minta maaf ke keluarga Meng. Jangan berkhayal. Aku sudah menandatangani perjanjian pemutusan hubungan. Aku sudah tidak ada hubungannya lagi dengan keluargamu, Bai. Kakak, di hatiku, kamu selalu kakak baikku. Aku percaya kamu cuma melakukan kesalahan. Asal kamu mau berlutut dan minta maaf ke Zirui dan mengaku kejahatanmu ke semua orang, aku yakin Zirui akan memaafkanmu. Bai Meng Yao, lihat betapa pengertiannya Cixi. Kamu sudah menjebaknya seperti itu, dia masih membelamu. Kamu harus berlutut di depan Zirui dan akui kesalahanmu sekarang juga. Ya, Brius bukan seperti kata Cixi. Sal kamu berlutut dan minta maaf, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Yang seharusnya masuk penjara adalah Bai Yaksi. Bai Meng Yao, baikui. Semua bukti mengarah padamu, dan kamu masih saja cari-cari alasan di sini. Apa gunanya? Aku akan telepon ayahku sekarang. Aku akan buat kamu dijebloskan ke penjara. Biar ku katakan sesuatu padamu. Siapapun yang berani menyentuh Meng Yao berarti melawan seluruh Donglai Group. Kamu? Apa? Ada masalah dengan itu? Panggil Pak Tua Meng ke sini. Tuan Shu, kenapa kamu selalu ikut campur dalam urusan Bai Meng Yao? Dia cuma mantan narapidana yang sudah menjalani hukuman 5 tahun. Buat kamu ikut campur seperti ini dalam urusan keluarga orang lain rasanya tidak pantas, kan? Ya, Tuan Shu. Zirui sudah memberikan Meng Yao begitu banyak kesempatan. Dulu di keluarga Mang, aku dan Zirui yang membela Bai Meng Yao. Kalau tidak, hukumannya tidak akan cuma 5 tahun saja. Dia membelaku. Ini pertama kalinya aku mendengar pelaku membela korban. Itu lelucon terbesar yang pernah kudengar. Kenapa kamu masih keras kepala dan terbelakang seperti ini? Hari ini aku akan membersihkan rumah. Aku akan pukul kamu, anak durhaka. Benar, Kak. Cepat berlutut dan minta maaf pada Zirui.
Aku yakin keluarga Meng akan memaafkanmu. Jangan dekat-dekat aku. Meng Yao, Cixi melakukan ini demi kebaikanmu. Kenapa kamu bisa begitu tidak tahu terima kasih? Tidak, Yahui. Jangan buang-buang tenaga untuknya. Biarkan dia menghadapi hukuman dari keluarga Meng. Seseorang. Lindungi Tuan Bai. Tuan Shu. Kini pelindungi sama berbunuh seperti ini. Menurutmu itu pantas? Kebenarannya belum terungkap. Apa yang membuatmu berpikir Meng Yao adalah pembunuhnya? Jangan-jangan kamu dan Bai Yaksi yang dalangnya. Makanya kamu begitu ngotot menuduh Meng Yao sebagai pelakunya. Tuan Shu. Race, kamu pasti kan guna-guna Bai Meng Yao. Kalau tidak, mana mungkin kamu memfitnah orang lain seperti ini? Benar, Tuan Su. Sudah banyak orang yang menuduhnya. Kalau kamu terus melindunginya, kamu akan jadi kaki tangannya. Dari awal, kamu tidak punya bukti apapun untuk membuktikan Meng Yao adalah pembunuhnya. Begitu Yi siuman, seluruh kebenaran akan terungkap. Kakak, jangan dekat-dekat Yi. Dia tidak bisa menerima lagi bahaya darimu. Betul. Jangan dekat-dekat adikku. Kalau ada sesuatu terjadi pada Yi, akan kutantang nyawamu. Aku yang melukainya. Pembunuh sebenarnya selalu adalah Bai Yaksi. Meng Yao, Cixi hanya ingin merawat Yi. Kenapa kamu begitu bermusuhan dengannya? Tidak bisakah kamu membuka matamu dan melihat dengan jelas? Tadi yang mencabut selang oksigen Yi adalah Bai Yaksi. Kalau bukan aku yang menghentikannya, Yi sudah dibunuhnya. Dasar kau, dengarkan baik-baik, jauh-jauh dari adikku. Sudah, kamu sama sekali tidak pantas jadi kakak Yi. Bai Meng Yao, kamu berani memukulku? Aku benar-benar meremehkanmu. Dulu di sekolah, kamu selalu bilang cinta padaku, memohon agar aku menyukaimu. Sekarang kamu jadi berani sekali. Dulu aku pasti buta sampai bisa menyukaimu. Aku bahkan sampai bodoh menyumbangkan ginjalku untukmu. Sekarang, bagiku, kau tidak ada harganya. Jangan sok pahlawan atas segalanya. Yang menyumbangkan ginjal untukku adalah Cixi. Orang yang buta hati dan pikiran sungguh menakutkan. Kalau kamu bilang itu Bai Yaksi, ya sudah pasti Bai Yaksi. Lagi pula, kalian berdua sama saja. Kalian berdua ingin menyakiti Yi. Dengarkan, selama aku masih ada, kalian berdua tidak akan berhasil. Omong apa kau ini? Aku ini kakak kandung Yi. Mana mungkin aku menyakitinya? Justru kamu yang berniat jahat mau menyakiti Yi. Baik, kalau sudah begitu, mulai sekarang, Yi akan dirawat oleh si Chuan. Kita berdua tidak akan ikut campur dalam urusan Yi. Tidak. Tidak mungkin. Yi adalah adik kandungku. Aku adalah kakak kandung Yi. Aku yang seharusnya merawatnya. Mana mungkin aku membiarkan orang lain merawatnya? Ada apa? Tuan Muda Meng tidak percaya padaku? Aku bisa menyuruh para pengawal berjaga bergiliran sepanjang hari. Aku jamin lalat pun tidak akan bisa masuk. Keamanan Nona Meng benar-benar bisa kujamin. Mungkin itu yang terbaik. Ini akan mencegah siapapun menyakiti Yi. Zirui, aku tahu kamu peduli pada Yi, tapi kami semua percaya bahwa Tuan Shu bisa melindungi keamanan Yi. Cixi, ayo kita pergi. Si Chuan, kita masih harus tetap waspada. Meng Zirui dan Bai Yaksi pasti akan mencari kesempatan lain untuk menyakiti Yi. Jangan khawatir, Meng Yao. Kali ini aku akan menugaskan lebih banyak personel untuk patroli. Pasti tidak akan ada masalah. Si Chuan, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Meng Yao, semua yang telah kulakukan sebenarnya bukan hal yang besar. Aku rela melakukan apapun untukmu. Si Chuan, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Meng Yao, sekarang kamu sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Bai. Sudah waktunya kamu kembali ke posisimu sebagai presiden grup Donglai. Selama bertahun-tahun ini, kau sudah merawat grup dengan baik. Jadi posisi presiden ini tetap harus jadi milikmu. Denganmu di sini, aku merasa tenang. Meng Yao, terima kasih atas kepercayaanmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Oh, iya. Ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan denganmu. Kembaliku ke grup tidak boleh diumumkan ke publik. Selain itu, aku ingin minta bantuanmu. Meng Yao, silakan. Apapun yang bisa kulakukan akan kubantu.
Aku ingin kau reklamasi tanah di distrik selatan. Baik. Grup Donglai ini sungguh keterlaluan. Mereka bahkan membeli semua tanah di distrik selatan. Grup Donglai ini hampir memojokkan kita ke sudut. Mereka jelas tahu keluarga baik kita mengandalkan operasi tanah di distrik selatan itu sebagai sumber bisnis utama. Tapi mereka tetap membeli semua tanahnya. Lalu kita harus bagaimana mulai sekarang? Ayah, kakak, pernahkah kalian memikirkannya? Grup Donglai dan kita tidak ada permusuhan. Mengapa mereka menarget keluarga baik kita? Kulihat kakak sangat dekat dengan Presiden Shu. Mungkinkah dia menyimpan dendam dan menyuruh Presiden Shu menarget keluarga kita? Itu Bai Mengyao. Dia dan keluarga baik kita memutuskan hubungan, dan dia menyimpan dendam. Jadi dia memanipulasi Presiden Shu untuk membeli tanah di distrik selatan. Betul. Bai Mengyao itu waktu di ruang rumah sakit mencoba melukai Yi. Orang seperti dia tidak mungkin punya niat baik. Ayah, haruskah kita pergi memohon pada kakak? Lihat apakah dia bisa membuat Presiden Shu mengubah pikirannya? Kita tidak bisa memohon pada anak perempuan tak tahu terima kasih itu. Aku baru-baru ini mendapatkan kabar yang mungkin bisa menyelesaikan masalah mendesak kita. Besok akan ada lelang di sini untuk distrik komersial inti. Dengan kemampuan grup baik kita, pasti kita menang. Ayah, hebat sekali. Tanah di distrik komersial dibandingkan tanah di distrik selatan bernilai berkali-kali lipat lebih tinggi. Asalkan kita bisa dapatkan tanah itu, keluarga baik kita akan bisa membalikkan keadaan. Bai Mengyao, kau akan kalah total. Begitu aku gunakan keluarga Bai untuk mengamankan distrik komersial, lalu berurusan dengan Meng Yi, kau tidak akan punya kartu lagi untuk dimainkan. Mari kita lihat bagaimana kau melawanku nanti. Bapak Bai, Bapak Shu sedang menunggu Anda di dalam. Baik. Bapak Bai, saya dengar Anda sangat ngotot untuk mendapatkan tanah distrik komersial itu. Keluarga baik kami sudah mengincar tanah itu sejak lama. Jadi, saya minta semua orang untuk memberikan sedikit kesempatan. Tidak mungkin. Bapak Bai punya banyak uang. Mana mungkin kami berani bersaing dengan Anda untuk tanah itu? Betul sekali. Anda terlalu baik. Saya hargai kesempatan yang Anda berikan. Tapi putri kandung Anda, Nona Bai, kenapa tidak hadir hari ini? Saya dengar Anda membeli tanah ini hari ini untuk membuka jalan baginya di masa depan, kan? Keluarga baik kami sudah memutuskan hubungan dengan Meng Yao Bai. Mulai sekarang dia bukan lagi anak keluarga Bai. Bisnis keluarga Bai akan diwariskan ke putra sulung saya, Yahui Bai, dan putri bungsu saya, Yaksi Bai. Ya ampun, Yahui Bai itu putra kandungnya, itu wajar. Tapi saya tidak menyangka dia juga akan memberikannya ke putri bungsu yang tidak ada hubungan darah. Saya dengar itu karena putri sulung keluarga Bai masuk penjara karena kasus tabrak lari. Mungkin itu alasannya. Kakak tersayang, semua yang seharusnya menjadi milikmu sekarang jadi milikku. Zixi, bagaimana kabar Yi? Jangan khawatir, kali ini tidak akan ada masalah. Kali ini, Meng Yao Bai tidak akan pernah bangkit lagi. Bukankah itu putri sulung keluarga Bai, Meng Yao Bai? Lima tahun di penjara rasanya seperti baru kemarin. Tapi mulai hari ini, mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Meng Yao Bai, kamu ngapain di sini? Meng Yao Bai, berani-beraninya kamu muncul. Kamu dan Pak Su memonopoli tanah di distrik selatan. Aku belum selesai urusan itu denganmu. Kalau mereka semua boleh ada di sini, kenapa aku tidak boleh? Lelang ini tempatnya eksklusif. Untuk mantan narapidana sepertimu datang ke sini tidak pantas, kan? Meng Yao Bai, aku tahu kamu peduli dengan harga dirimu, tapi sekarang bukan waktunya bagimu untuk sok jago. Pulang. Iya, kata kakak benar. Kakak, kamu memang jangan memaksakan diri. Dalam hidup, harusnya kamu lebih realistis. Kakak, aku rasa kamu terlalu naif.
Semua pesaing di sini kekayaannya luar biasa. Semua yang kamu punya mungkin bahkan tidak bernilai $10.000. Kamu seharusnya hemat tenagamu saja. Apa aku perlu memberitahumu aset apa yang kumiliki? Pergi sana. Meng Yao Bai, kamu benar-benar tidak tahu diri. Cixi hanya ingin mengingatkanmu. Siapa yang buat masalah di sini? Siapa yang bikin masalah di sini? Kamu siapa? Ini tempat lelang. Orang yang tidak berwenang dilarang masuk. Siapapun yang tidak punya tiket masuk, harap segera pergi. Aku tidak butuh tiket masuk untuk berada di sini. Bai Meng Yao, apa kamu tahu apa yang kamu omongin? Pergi sana. Anak durhaka, pergi dari sini. Jangan mempermalukanku di sini. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Bai. Tapi, mereka masih menyalahkanku. Semua demi reputasi mereka yang katanya. Mereka sama sekali tidak peduli siapa pelaku sebenarnya. Mereka tidak peduli siapa yang melumpuhkanku, siapa pembunuh sebenarnya. Mereka hanya peduli kepentingan mereka sendiri. Sampai titik ini, tidak perlu buang-buang kata lagi pada mereka. Memang benar aku tidak punya tiket masuk. Berani-beraninya kamu datang tanpa tiket masuk? Beberapa orang sungguh tidak tahu malu. Namun, aku punya di sini surat pribadi dari ketua kalian. Ketua. Tuan Su, anak buah saya baru saja mengabari Tuan Bai sudah tiba. Bagus, ayo kita pergi. Kita akan menyambut Meng Yao. Silakan duluan. Ini sebenarnya surat tulisan tangan dari ketua lelang. Manajer, apa Anda yakin tidak salah? Mungkin Anda harus melihatnya sekali lagi. Ini pasti palsu. Tulisan tangannya cukup mirip tiruannya. Nona, ketua lelang kami sangat sibuk. Untuk apa dia menulis surat pribadi untukmu? Baiklah, silakan robek saja. Jangan nanti menangis ke saya. Ya ampun, kukira kamu istimewa. Ternyata cuma bisa bicara besar, bilang aku yang akan menyesal. Meng Yao, ini bukan tempat untukmu. Keluar dari sini. Saya minta Catu Anda segera pergi, atau saya akan memanggil satpam. Yasi, kamu harus berhenti mempermalukan diri sendiri. Aku malu melihatmu. Jangan terlalu sombong. Begitu Yi sadar, kamu dan dia akan berakhir di penjara. Oh, benarkah? Aku tidak sabar menunggu. Sayangnya Yi tidak akan pernah sadar. Ganti infusnya. Kamu pikir dengan menempatkan penjaga untuk Yi, berarti kamu bisa tidur nyenyak? Dia tidak akan pernah sadar. Dan kamu tidak akan pernah pulih dari ini. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Yi? Jika sesuatu terjadi pada Yi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kakak, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu mencekikku? Bai Meng Yao, belum cukupkah masalah yang kamu buat? Satpam, keluarkan si pembuat onar ini dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh tamu kehormatan. Siapa yang berani menyentuh tamu saya? Nona Bai. Presiden, Nona Bai adalah tamu yang Bapak undang. Saya sendiri yang menulis surat undangan untuk Nona Bai. Mungkin itu salah? Jadi Bapak benar-benar menulis ini? Kamu? Siapa yang merobeknya? Beraninya kau? Keluar dari sini. Nona Bai, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk apa yang terjadi hari ini, saya akan menanganinya sendiri. Meng Yao, saya di sini. Ya ampun, diundang oleh presiden. Siapa ini Bai Meng Yao? Tak kusangka Bai Meng Yao sehebat ini. Dia ternyata punya koneksi dengan Tuan Su. Sudah kuduga, kau si perempuan jalang yang memesona Tuan Su. Kalau tidak, mana mungkin grup Donglai baru beberapa hari lalu merebut tanah di distrik selatan itu. Tanah di distrik selatan? Memang sudah haknya grup Donglai. Kami hanya mengambil kembali milik kami. Ada masalah dengan itu? Masalah apa yang mungkin saya punya? Saya tidak pernah menyangka grup Donglai akan memberi keluarga Bai kami kesempatan.
Tapi di lelang hari ini, bahkan jika itu berarti memiskinkan keluarga Bai, kami akan dapatkan tanah distrik komersial untuk memecahkan kebuntuan Bai Corporation. Ketua Bai, saya khawatir Bapak tidak akan dapat kesempatan itu. Tanah distrik komersial adalah milik grup Donglai. Apa? Tanah di kawasan komersial adalah milik grup Donglai. Jadi apa gunanya lelang hari ini? Betul, kami datang ke lelang hari ini khusus untuk tanah kawasan komersial itu. Hari ini kalian berhutang penjelasan pada kami. Ya, kalian harus memberi kami penjelasan hari ini. Tanpa tanah untuk pusat komersial itu, lelang ini tidak ada alasan untuk dilanjutkan. Dan kami minta jawabin. Pada titik ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Semuanya. Aku mengumpulkan kalian semua di sini hari ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa Meng Yao tidak bersalah. 5 tahun. Aku akhirnya menunggu hari ini. Bai Meng Yao tidak lain adalah seorang mantan narapidana yang jahat dan iri hati. Sejak dibebaskan, dia terus berusaha menyakiti putri sulung keluarga Meng. Orang seperti dia tidak punya ketidakbersalahan untuk dibicarakan. Tuan Su, aku tahu kalian berdua tumbuh bersama di panti asuhan yang sama. Kalian sangat dekat, tapi Bai Meng Yao, dia jelas-jelas bersalah. Untuk mencoba membersihkan namanya, kau mengadakan pertunjukan besar-besaran ini. Tidakkah kau takut menjadi bahan tertawaan di komunitas bisnis nasional? Tuan Shu, jangan bilang kami tidak memperingatkanmu. Adikku itu baik hati. Apakah itu sepadan untuk melindunginya seperti ini? Tentu saja sepadan. Karena Meng Yao adalah pemegang saham terbesar dari grup Donglai. Dialah orang yang sebenarnya memegang kendali grup Donglai. Betul, akulah yang mengelola grup Donglai. Masa sih? Bai Meng Yao kan 5 tahun di penjara. Mana sempat dia mengurus grup Donglai? Iya bener, kalau kamu memang jenius bisnis, sebelum masuk penjara seharusnya sudah kelihatan. Masa kami semua nggak ada yang sadar? Kalau soal bakat bisnis, siapa yang bisa menandingi Yaksi kami? Yaksi sekarang sudah lulusan S2 Ekonomi dari universitas ternama di luar negeri. Kalau Bai Meng Yao, dia cuma mantan narapidana yang 5 tahun di penjara. Masa bisa dibandingin sama Yaksi? Kalian ini benar-benar buta. Masa nggak tahu Meng Yao sudah punya otak bisnis sejak kecil? Mulai SMP, dia sudah buka lapak jualan kerajinan tangannya sendiri. Terus dia juga cari uang dengan jadi kurir di sekolah. Perlahan-lahan dia mengembangkan jiwa bisnisnya. Dan nilai akademisnya selalu yang terbaik. Kalian cuma lihat Bai Yaksi doang. Kapan kalian pernah perhatiin Meng Yao? Gimana kalian bisa tahu dia itu luar biasa? Terus, tetap aja dia berakhir di penjara kan? Diam. Selama 5 tahun di penjara, Meng Yao mengalami penderitaan yang nggak manusiawi. Aku cuma bisa pakai alasan kunjungan keluarga untuk berencana sama dia. Kami membangun fondasinya selama 5 tahun. Begitulah grup Donglai yang sekarang terbentuk. Artinya tanpa Meng Yao, nggak akan ada grup Donglai sekarang. Masa iya semua ini benar? Apa benar Meng Yao yang membangun grup Donglai? Grup Donglai aku dan si Chuan yang dengan susah payah kami bangun bersama. Tapi semua itu tidak penting lagi. 5 tahun yang kujalani di penjara. Hilang masa mudaku. Penuh luka dan memar. Sambil kehilangan harga diriku, bahkan kehilangan 1 kaki. Dan orang-orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Bai Yaksi dan Meng Zirui sampai sekarang masih berkeliaran. Saatnya kita menyelesaikan urusan ini. Cukup Bai Meng Yao. Ya, kamu diam-diam berkolusi dengan Tuan Shu untuk memulai bisnis bersama dan membangun grup Donglai. Itu hebat. Tapi bagaimana denganmu? Terus-menerus, tanpa bukti konkret. Memfitnah Zirui dan Siksi. Bilang mereka menjebakmu sampai masuk penjara. Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau apa? Sangat sederhana. Aku ingin si pembunuh ini dan kaki tangannya. Semua membayar harga yang pantas mereka terima. Kakak, aku tahu kamu sudah 5 tahun di penjara. Menderita banyak ketidakadilan. Aku bisa memahamimu. Tapi kamu tidak bisa asal menuduh tanpa bukti. Memfitnah aku dan Zirui. Ya, tidak bisa asal bicara tanpa bukti. Harus ada bukti yang kuat. Adikku sayang, bukti di flash disk itu sudah lama dihancurkan Zirui. Dan Yi juga tak lama kemudian dibunuh oleh orang yang kukirim ke rumah sakit. Mari kita lihat bukti apa lagi yang tersisa. Bukti. Ini buktinya. Selama 5 tahun aku di penjara, aku sudah mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Aku dihina dan dipermalukan. Biar aku nggak bisa tidur, mereka bahkan menaruh serangga di tempat tidurku tengah malam. Yang lebih parah lagi, mereka sampai berani mematahkan kakiku.
Penderitaan tak manusiawi yang kualami di sana. Melebihi apapun yang bisa kalian bayangkan. Dan alasan aku mengalami semua itu, semua karena dia. Cukup, Bai Mengyao. Sekarang ngomong ginian buat apa? Kamu sengaja nabrak anak sulung keluarga Meng pakai mobilmu. Terus kamu kabur dari TKP, kamu bikin dia koma selama 5 tahun. Semua yang kamu alami sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Betul, kalau kamu nggak nabrak Yi pakai mobil, kamu nggak akan pernah masuk penjara. Kamu nggak akan mengalami semua siksaan itu. Itu harga yang harus kamu bayar. Lagi pula, Yi baru aja bangun. Kamu takut kejahatanmu bakal ketahuan lagi. Jadi kamu mau balas dendam ke Yi. Kamu mau habisin dia, ya? Nona Bai, kami tahu kamu sudah 5 tahun di penjara, kami tahu kamu kesal. Tapi setiap tindakan ada konsekuensinya. Kamu harus coba ikhlasin. Iya, yang sudah terjadi ya sudah. Nggak perlu dipikirin terus. Nggak ada gunanya buat siapa-siapa. Kamu harus melihat ke depan. Aku nggak ngelakuin kesalahan apapun. Kenapa aku yang harus dihukum? Hari ini, aku akan tunjukkan ke kalian semua apa yang sebenarnya terjadi. Selama kamu di penjara, jaga baik-baik adik kesayanganku buat aku. Bai Mengyao. Aku mau dia menderita lebih dari mati. Mematahkan kakinya kali ini sangat memuaskan. $1 juta ini buat kamu. Dalang dibalik semua ini adalah Bai Yaksi. Kejam sekali. Jadi semua yang dialami Nona Bai, semua diatur oleh kakaknya. Bukankah mereka bersaudara? Oh, bukan saudara kandung. Bai Yaksi itu anak angkat. Siksi, kenapa kamu menyewa orang untuk sengaja menyakiti Bai Mengyao? Rekaman ini pasti buatan AI. Sekarang teknologi sudah sangat canggih. Kakakku pasti sedang berusaha menjebakku. Jangan percaya dia semuanya. Bener. Pasti Bai Mengyao. Dia tidak tahan disiplin penjara selama 5 tahun dan ingin melampiaskannya pada Cici. Pasti begitu. Baiklah, teruslah berbohong. Kak Sichuan mengambil rekaman ini langsung dari penjara. Setiap rekaman ada cadangannya. Apa maksudmu penjara juga terlibat? Sungguh konyol. Bilang saja apa yang kamu mau. Bukan aku. Tidak apa-apa, Cixi. Jangan khawatir. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki kondisi Bai Mengyao di penjara. Asisten San, tentang yang kuminta kamu periksa sebelumnya. Preman di dalam penjara itu yang mengganggu Bai Mengyao. Siapa sebenarnya yang memerintahkannya? Tuan Bai, waktu itu sudah saya beritahu. Sepertinya Bapak tidak mendengarnya dengan jelas. Yang memerintahkan adalah Nona Bai Yaksi. Apa? Benar-benar Cixi. Bai Yaksi, kenapa kamu menyakiti Bai Mengyao? Jawab aku. Ayah, Kak, aku cuma mau ngasih pelajaran ke adikku. Aku nggak tahu dia bakal sejauh ini. Dia mukulin dia parah banget. Waktu Yi terluka, aku jadi emosional banget. Kalau Zixi nggak nahan aku udah ancurin Mengyao. Zixi takut aku ngelakuin hal bodoh, makanya dia ngambil cara ini. Biar ada yang ngasih pelajaran ke Mengyao. Bai Mengyao, kalau mau nyalahin, salahin aku. Jangan salahin Zixi. Gak apa-apa, Zixi, jangan takut. Semua ini, kenapa dari dulu nggak bilang? Kalau dipikir-pikir, akar masalah semua ini tetap aja Mengyao. Mengyao cuma kehilangan 1 kaki. Tapi adiknya Zirui gimana? Dia bisa jadi sayur seumur hidup. Zirui mau balas dendam ke dia. Itu wajar. Diam! Ini udah abad ke-21. Masih aja denger omongan gak masuk akal. Mengyao itu adikmu sendiri. Nggak kasihan sama dia? Iya, Mengyao adikku sendiri. Tapi dia juga pelaku tabrak lari. Kalian semua pikir Bai Mengyao itu korban. Tapi adiknya Zirui jadi sayur. Dia juga korban, kan? Siksi juga coba nenangin keluarga Meng. Kalau kita nggak biarin dia menderita dikit di penjara, anak perempuan tak tahu terima kasih ini mana. Mungkin dia benar-benar sadar kesalahannya. Jadi sampai sekarang, kalian lebih percaya sama Bai Yaksi dan lindungin Bai Yaksi. Kalau gitu, hari ini aku bawa Mang Yiyi ke sini. Biar kalian lihat seperti apa sih anak baik kalian yang sebenarnya. Apa dia beneran bakal bawa Yi? Santai aja. Yi nggak akan pernah bangun. Apa kamu sudah hilang akal? Yi masih di rumah sakit, masih belum sadar. Mengyao, aku di sini. Bagaimana mungkin? Bukannya kamu bilang Yi tidak akan pernah sadar?
Yi, kamu sudah bekerja keras. Tak ada apa-apa. Aku sudah menunggu hari ini selama 5 tahun. Selama ini berkat Meng Yao dan si Chuan yang merawatku, mereka menyewa dokter terbaik di negeri ini untukku. Kalau teos, entah kapan aku akan sembuh. Tuan, kalau Meng Yao tidak memindahkanku lebih awal dan menyewa pengawal untuk melindungiku 24 jam sehari, Bai Yaxi mungkin sudah lama kubunuh olehmu. Biar ku katakan, jangan bicara sembarangan. Apa kakakku mengancammu? Katakan pada semua orang, kami akan melindungimu. Nona Bai, preman yang mencoba membunuh Nona Meng telah mengaku dan menyebut Bai Yaxi sebagai dalangnya. Siksi, kenapa kamu menyewa orang untuk membunuh Yi? Aku... Katakan, apa yang kamu lakukan? Kamu harus jelaskan ini padaku hari ini. Sejak aku bangun 5 tahun lalu, Bai Yaxi terus berusaha membunuhku. Semua untuk menutupi kebenaran tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu. Orang yang menabrakku dengan mobil adalah dia, Bai Yaxi. Selama 5 tahun, sudah waktunya kebenaran terungkap. Yi, bangun. Tolong bangun. Yi. Waktu itu, Bai Yaxi baru saja mendapatkan SIM. Dia ngebut dan menabrak Yi yang sedang menyeberang jalan. Kita tidak bisa telepon polisi. Aku coba mengeluarkan ponselku untuk menelepon. Kamu ngapain? Tapi Bai Yaxi merebutnya dariku. Dia melemparkannya ke tanah. Karena itu, Yi melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Itu menyebabkan kerusakan permanen pada otak Yi. Yi, bangun! Dia menjadi sayuran. Dan kamu, Meng Zirui, kamu adalah adik kandungnya sendiri. Kamu tahu kebenarannya dan sengaja menyembunyikannya. Kamu bahkan membantu Bai Yaxi menjebakku. Kamu membuatku dijebloskan ke penjara. Zirui, Cixi. Apa yang dia katakan benar? Mas, dia ngomong kosong. Dia menjebakku. Dia pasti memaksa Yi untuk mengatakan itu. Benar, begitulah yang terjadi. Yi, apakah itu Bai Meng Yao? Apakah dia mengancammu untuk mengatakan itu? Katakan padaku, aku akan membantumu. Yi, ini aku, kakakmu. Kakakku, aku tidak punya kakak yang jahat kamu. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Bai Yaxi, karmamu sudah tiba. Pak polisi, kalian bisa masuk sekarang. Hei, kamu mau apa? Lepaskan aku. Kamu dicurigai melakukan penganiayaan dengan sengaja, fitnah dan pencemaran nama baik, dan menyewa orang untuk melakukan pembunuhan. Kami sekarang punya bukti yang kuat. Silakan ikut kami. Kalian tidak punya bukti yang kuat. Apa hak kalian menangkapku? Kami punya buktinya. 3 hari yang lalu, Nona Bai bekerja sama dengan departemen teknis kami untuk memulihkan rekaman kamera lalu lintas dari 5 tahun yang lalu. Dia juga memberikan kami banyak rekaman audio dan video dari dalam penjara. Buktinya tak terbantahkan. Masih ada lagi yang mau kamu katakan? Baiklah, Bai Meng Yao. Kau sudah merencanakan semuanya? Kau? Selama bertahun-tahun ini, kami benar-benar bersalah pada Meng Yao. Kau pembohong tak tahu malu, main-main dengan perasaan kami, menyakiti Meng Yao. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Aku sudah lelah berpura-pura jadi anak baik selama ini. Aku capek. Siapa yang salah? Itu salahmu sendiri yang buta. Keluarga baik kami selama ini memberimu makan dan pakaian, memperlakukanmu seperti keluarga sendiri, memberimu uang, memberimu kasih sayang, dan kau balas kebaikan dengan pengkhianatan, menjebak Meng Yao. Kau ini cuma orang yang tak tahu terima kasih. Terus kenapa? Aku sudah berbakti pada keluargamu, Bai. Selama ini. Masih kurang puas? Kau hina. Orang seperti dia. Tangan aku bisa kotor kalau sampai memukulnya. Mereka berdua sama-sama tidak baik, bahkan tega menyakiti adiknya sendiri. Kau. Tenang. Aku siap bersama membantu Siksi untuk membalas budi. Aku tidak pernah berniat menyakiti Yi. Lagi pula, dulu Siksi yang mendonorkan ginjalnya untukku. Sejak saat itu, aku berjanji akan melindunginya seumur hidup. Kau benar-benar bodoh. Kau bahkan tidak tahu siapa penyelamatmu yang sebenarnya. Masa aku mau mendonorkan ginjal untukmu? Kau cuma berasumsi sendiri. Jadi lihat, ini semua salahmu sendiri. Jadi yang benar-benar mendonorkan ginjal untukku adalah Bai Meng Yao. Selama ini,
Orang yang selalu diam-diam ada untukku ternyata adalah Meng Yao. Tapi apa yang telah Q lakukan? You tidak kebiasaan bersalah bisnisnya, aku juga beseng injak-injak perasaannya padaku. Aku mempermalukannya. Aku bukan Q bin Bensu Bayaksi menghancurkan, hindarkan bukti dan menjebak Meng Yao. Membuatnya masuk penjara. Aku orang yang paling buruk. Lepaskan aku. Meng Yao, kau ikut salah. Semua salahku. Bisakah kau memaafkanku? Kerusakan sudah terjadi. Kau bisa merenungkan perbuatanmu di penjara. Meng Yao, kau harus memaafkanku. Jika tidak, aku akan tetap berlutut di sini. Tapi bahaya yang kau timpakan padaku tidak bisa diperbaiki lagi. Sekarang kau sendiri. Bawa dia pergi. Kau kewenta, ini semua salahmu. Itu sudah seharusnya. Semuanya akhirnya sudah berakhir. Meng Yao, kita harus pergi. Berhenti di situ. Meng Yao, ayah dan aku mau minta maaf sama kamu. Kami sudah kasih tahu ibu, dia lagi dalam perjalanan ke sini. Nggak perlu. Aku udah tanda tangani perjanjian pemutusan hubungan. Aku nggak punya hubungan. Lagi sama keluarga Bai. Meng Yao. Meng Yao, aku tahu kamu benci sama kami. Kami udah salah sama kamu selama ini. Kami nggak pernah mikirin perasaanmu. Kami nggak pernah kasih perhatian yang cukup. Dan kami terus-terusan salah paham sama kamu. Udah, semua itu udah nggak penting sekarang. Waktu aku di panti asuhan, aku sangat mendambakan sebuah keluarga. Tapi, waktu aku akhirnya balik ke keluarga Bai, yang aku terima cuma dapat penghinaan dan rasa sakit. Ternyata luka terdalam itu datang dari keluarga. 5 tahun di penjara ini, tubuhku dan pikiranku sudah berubah banget. Nggak bisa balik lagi. Meng Yao, bisa nggak kamu jangan benci kami? Aku udah berhenti benci kalian dari dulu. Kalau mau tahu apa yang sebenarnya aku pikirkan, baca surat ini yang aku tulis buat kalian di penjara. Ayo pergi. Ayah, Ibu, Kak, selama aku di penjara karena tuduhan palsu ini, aku memikirkan banyak hal. Dulu di panti asuhan, aku sangat iri pada anak-anak yang punya orang tua dan saudara. Sangat. Kupikir mereka sangat beruntung. Aku terus berpikir, seandainya aku punya keluarga, mereka pasti akan mencintai dan menerimaku tanpa syarat. Kemudian, aku cukup beruntung menemukan keluargaku. Kalian segalanya bagiku. Selama bertahun-tahun ini, meski kita mengalami pasang surut, aku tetap menjadi orang yang bahagia. Karena aku punya keluarga yang kucintai, dan semua yang telah kalian lakukan pasti didasari oleh kesalahpahaman. Jadi, aku tidak menyalahkan kalian. Aku percaya badai ini akan berlalu. Setelah aku keluar, tidak masalah jika semua orang salah paham padaku. Semua itu tidak penting, asalkan kalian percaya padaku. Itu memberiku keberanian untuk terus hidup, karena kalian adalah keluargaku yang paling berharga. Meng Yao, selamat atas keluar rumah sakit. Terima kasih. Meng Yao, aku juga punya hadiah untukmu. Meng Yao, maukah kau menikah denganku? Katakan ya, katakan ya, katakan ya. Aku mau.